Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar di hari ini, kita terlebih dahulu niatkan agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan nanti senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan tentu saja kita berharap senantiasa diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan memasuki surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Lahab ya, atau yang disebut juga dengan surah Al-Masad. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum berwudu, tolong berwudu terlebih dahulu dan tutupilah aurat, karena yang akan kita baca adalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Di ayat ini atau di surah Al-Lahab ini kita akan membahas tentang asbabun nuzulnya atau sebab turunnya. Asbabun nuzul surah Al-Lahab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, mengajak para penduduk Mekah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lalu beranjak menuju ke Bukit Sofa. Jadi sebelumnya kaum atau penduduk Mekah diundang oleh Rasulullah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Lalu ketika sudah berkumpul, Rasulullah menaiki bukit tersebut lalu menyerukan, ara'aitum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum ama kuntum tusaddiquni, ya. Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang atau sore hari? Apakah kalian percaya? Lalu penduduk Mekah itu mengatakan atau menjawab, kami percaya. Kenapa kok penduduk Mekah mempercayai seruan dari Rasulullah ini? Karena Rasulullah itu memiliki gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Sehingga ketika Rasulullah mengumpulkan penduduk Mekah lalu mengatakan bahwasanya di belakang ada musuh mau menyerang, percaya atau tidak, mereka langsung percaya karena memang Rasulullah SAW itu memiliki gelar Al-Amin, sangat dipercaya. Jadi apapun yang keluar dari lisan Rasulullah itu pasti dipercaya. Karena apa? Rasulullah adalah pribadi yang senantiasa jujur terhadap apa yang ia katakan.
Lalu Rasulullah pun kembali bersabda, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian atau akan datangnya azab yang keras. Berarti ini Rasulullah mulai berdakwah. Ya, ketika Rasulullah mulai berdakwah bahwasanya aku diperintahkan untuk agar kalian menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ya, ketika sudah dibilang percaya nggak kalau di belakang ada musuh, percaya. Lalu percaya nggak kalau aku diajak diperintahkan agar kalian menyembah Allah, bahwasanya nanti ada kehidupan setelah mati nanti. Lalu muncullah Abu Lahab sambil menyela, taballaka alihada. Ada yang riwayat juga taballaka ya Muhammad. Ya. Celakalah kamu wahai Muhammad, alihada, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Nah, disinilah bentuk eh, pendustaan kaum atau penduduk Mekah mulai diprovokasi oleh Abu Lahab, ya, untuk tidak mengimani ataupun tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal di awalnya mereka mengatakan kalau Rasulullah bilang di belakang ada pasukan yang mau menyerang, apakah kalian percaya? Mereka percaya, tetapi ketika Rasulullah menginformasikan tentang agar penduduk Mekah beriman kepada Allah, lalu adanya kehidupan akhir yang nanti manusia akan mempertanggungjawabkan, mereka mulai diprovokasi oleh Abu Lahab untuk tidak mengimaninya dengan pernyataan Abu Lahab, taballaka ya Muhammad alihada. Ya, celakalah wahai engkau ya Muhammad, ternyata engkau ngumpulin kami untuk yang seperti ini. Lalu Allah pun mulai menurunkan surah Al-Lahab yang dimulai dengan tabat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah, ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, Abu Lahab ini merupakan paman dari Rasulullah. Ya, Abu Lahab paman dari Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini merupakan kakak dari Abdullah. Abdullah itu adalah ayah dari Rasulullah, berarti kan pamannya, ya, omnya, ya. Nah, Abu Lahab ini punya nama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bedain, Abu Jahal itu berbeda dengan Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kalau Abu Jahal itu Amr bin Hisham, ya, kalau nggak salah namanya. Nah, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini yang merupakan paman Rasulullah juga punya nama kunyah. Kunyah itu julukan, ya. Julukannya yaitu Abu Utaibah, bapaknya Utaibah. Ya, jadi kalau bapaknya Ahmad berarti Abu Muhammad, bapaknya Qasim Abdul Qasim. Itu seperti itu. Itu namanya nama kunyah. Kunyah itu artinya julukan. Nah, Abu Utaibah atau Abdul Uzza atau yang kita kenal dengan Abu Lahab ini adalah orang yang paling sering, ya, paling sering menyakiti Rasulullah, paling sengit dalam memusuhi Rasulullah. Nah, orang yang memiliki julukan sama ini lakob, ya, julukan Abu Lahab karena wajahnya mengkilap, sering mengikuti Rasulullah dari belakang lalu mendustakan beliau. Jadi kebiasaannya Abu Lahab ngikutin Rasulullah kemana beliau pergi, lalu dengerin apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi setelah itu mempengaruhi orang-orang agar tidak mengimani ataupun menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi surah Al-Lahab ini merupakan ancaman balasan dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang juga tak kalah sengit menyakiti Rasulullah, bahwa kelak Abu Lahab akan masuk neraka dengan siksa yang amat pedih.
Nah, inilah sebabnya asbabun nuzul surah Al-Lahab atau sebab turunnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kaidah transliterasi ataupun hukum tajwidnya, ya. Dan Al-Lahab, surah Al-Lahab juga dikenal dengan surah Al-Masad yang merupakan password kita pada pertemuan kali ini, ya. Al-Masad, A-nya besar, M-nya besar. Ada stripnya ya, Al-Masad. A-nya besar, M-nya besar. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan jangan lupa sholat, jujur, tanggung jawab, dan juga tak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.